Kamu ngomong, aku makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa sholatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ini tidak biasa-biasanya saya masuk di ruangan ini untuk pembinaan bawa tas. Ini saya nggak biasa-biasa. Hari ini bawa tas. Rupanya feeling aku tepat. Ini banyak makanan. Kalau nggak kemakan masuk di sini. Ya. Terima kasih. Tadi sudah banyak disampaikan baik oleh Wakatiga Pak Haji Gufron, Ketua Pak Haji Darman. Nah, ini giliran saya untuk menyampaikan juga khotbah wadaknya. Khotbah wadah ya? Ya, jadi khotbah wadak periode 5 tahun ke belakang. Moga-moga khotbah wadah ini bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk kegiatan TEPA ini tanggung jawab teknis ada di Waka 2. Saya selaku Waka 2 bagian pendayagunaan dan pendistribusian telah berupaya agar bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu yang menanggung jawab di kegiatan di tempat yang masing-masing itu ada peningkatan. Saya sudah berusaha setiap bulan minta peningkatan, namun nampaknya masih belum berhasil. Sudah dikunci, itulah menggalak lagi, udah galak sudah, kira-kira itu Pak. Ya sudah, artinya apa? Ini belum rezeki kita semua. Tentu usaha yang kami lakukan selaku penanggung jawab teknis belum berhasil, dan pada kesempatan ini saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingin meningkatkan apapun demi kebaikan kita bersama. Yang berikutnya, kalau melihat SK, insya Allah kami berempat ini tanggal 18 Desember, berapa hari lagi tuh Pak? 6 hari lagi itu sudah habis bis. Artinya apa? Wajar kalau pimpinan menyampaikan khutbah wadahnya, ya kan? Nah, tentu kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan amanah yang diembankan oleh Basna. Memang capaian-capaiannya yang sudah dilakukan ini belum seperti yang kita harapkan. Namun jika dibandingkan dengan kepemimpinan Basnas di sebelumnya, itu juga tentu beda. Salah satu contoh, pada saat kami diamanati ini, bedah rumah ada 22 unit. Sementara masa yang lalu tidak sampai. Salah satu contoh, dan banyak contoh-contoh yang lainnya. Ke depan Bapak dan Ibu sekalian, ada sebangsa narasi yang lazim disampaikan. Setiap masa ada pimpinannya, setiap pimpinan ada masanya. Kan kira-kira begitu. Nah, sehubungan dengan itu, apakah program ini masih berkelanjutan di masa kepemimpinan tahun 2005-2030? Jawabannya mungkin lanjut, mungkin tidak. Kalau lanjut, apakah ada peningkatan? Mungkin iya, mungkin tidak. Kan begitu.
Karena apa? Regulasi peraturan tetap bagus, tetap dilaksanakan, tapi gaya kepemimpinan siapapun tidak mesti sama. Jelas berbeda itu gaya kepemimpinannya. Apalagi yang menyangkut ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan. Itu jelas beda. Kemungkinan Pak Darman belum tentu 5 tahun ke depan andai Pak Darman masih jabat kepemimpinannya sama. Karena apa? Dilihat dari masanya. Masa saat 2025 dan 2030. Apalagi kalau tidak menjabat. Termasuk saya sama. Cuman Bapak dan Ibu, kami berempat itu sudah satu jalan, satu pikiran, bahwa pengabdian di masa usia senja ini Basnas bukan satu-satunya. Banyak tempat pengabdian yang lain. Ini salah satu contoh. Pak Haji Gufron 5 tahun ke belakang mengabdi di Basnas. 5 tahun berikutnya beliau siap mengabdi di Rumah Sakit Muhammadiyah. Back to basic, berawal dari orang kesehatan kembali ke orang kesehatan. Begitu juga 5 tahun ke belakang saya mengabdi di Basnas. Andainya diamanati, insya Allah akan saya lakukan. Andainya tidak diamanati, tentu saya juga akan back to basic, kembali ngurusi pondok pesantren. Memang saya ada pondok pesantren, ada 2, dan yang satu memang lagi saya tekuni, alhamdulillah mulai berkembang, yaitu pondok pesantren Al-Falah di Batu Marta 3. Santrinya memang belum banyak, kira-kira harus 1.400-an ada. Itu contoh. Kembali back to basic. Kan pada dasarnya awalnya kami ngurusi pondok di tahun 70-an dan mulai berkembang di daerah tempat kelahiran saya di Cirebon. Kemudian kami memindahkan pikirannya, memindahkan fokusnya, tapi tujuannya sama, bagaimana menggerakkan pondok pesantren. Pondok pesantren nggak boleh numpuk di satu tempat. Pondok pesantren harus menyebar di mana-mana. Itulah basic agama yang harus kita perjuangkan untuk kita semuanya. Itu. Begitu juga Pak Darman. Andai diamanati, insya Allah masih dilakukan. Andai tidak, back to basic. Beliau tetap mengabdikan diri di dunia pendidikan, yaitu di Unbara, kan begitu. Masih 4 tahun. Nah itu. Tapi 4-4-nya yang nggak bisa dilepaskan, ini agak sedikit saya aneh. 4 pimpinan ini 4-4-nya jadi ketua masjid. Ini Pak Darman ialah Masjid As-Solihin, saya Masjid Al-Muflis, Pak Gufron Masjid Babu Salam, Pak Karim juga mimpin masjid, juga termasuk pengasuh. Dan itu adalah panggilan nurani kita semua. Kenapa? Pada akhirnya apapun yang kita jalani, apapun yang kita putar-putar di duniawi ini, toh pada akhirnya masuk sumbu, masuk kutub terakhir, memasuki dunia ukhrawi. Apa itu? Salah satu jalannya adalah masjid, pondok pesantren, dan sejenisnya. Itulah termasuk Bapak dan Ibu sekalian, yang Bapak Ibu lakukan, yang Bapak Ibu kerjakan, itu pada dasarnya untuk mengisi ATM kita, mengisi bekal kita untuk kehidupan di alam lain, kan begitu. Saya nggak yakin kalau nggak ada niatan ATM untuk apa ngajar ngaji payah-payah, anak kita bukan, cucu bukan, anak uang, tapi apa? Karena keikhlasan untuk diilahi kalimatillah, untuk mengisi ATM agar di kemudian hari bahwa saat kita menghadap kepada Sang Rob, kita sudah membawa oleh-oleh, kan gitu. Nah itulah tiga butir hadis Nabi itu: amal soleh,
sodako jariyah dan anak yang bermanfaat. Nah, di antara dua itu yang Bapak pilih, dan inilah bekal kita bersama. Seluruhnya sama Bapak dan Ibu. Kita berbuat, kita bergerak, kita berjuang, meskipun jalannya berbeda, tapi yakinlah tujuan kita sama, adalah dalam rangka menegakkan kalimat ilahi, mencerdaskan putra putri kita yang ada di tempatnya masing-masing, agar kemudian hari menjadi generasi penerus yang bisa menjaga marwah agama yang kita anut. Itulah sebuah gambaran. Maka di usia senja kan, ya mohon maaf saya jelaskan, umur saya baru 17 tahun, dibalik jadi 71 tahun. Alhamdulillah, meskipun usia remaja seperti ini, Aku baru 16 itu. tapi untuk hal-hal yang begini saya tidak pernah mundur. Pernah Bapak dan Ibu sekalian, saya pulang dari pondok itu, dari Batu Mata 3 itu jam 1 malam, bawa setir sendiri, hujan pula. Karena apa? Tekad saya sederhana, nggak akan mungkin lah yang begini akan dirampok. Apa yang dirampok? Kok nggak bawa apa-apa, paling bawa berkat. Cara Batu Marta kan ya Pak Gufron, kalau dibawakan berkat kan. Nah ini, karena tekad itu kita siap, kita laksanakan. Alhamdulillah selamat. Dan kalau 1 minggu paling tidak 2-3 kali kami mengawasi, mengevaluasi pondok. Kenapa? Batu Marta itu perlu ada kantong-kantong pendidikan agama. Penting, karena itu daerah pemekaran, daerah yang lagi berkembang dibanding kecamatan-kecamatan lainnya. Itu saja sekedar khotbah wadah perpisahan saya atas nama Wakil Ketua 2, begitu juga mungkin Pak Gufron dan Pak Darman. Tentu lain sayur, lain bumbunya, lain bumbu, lain yang masaknya. Ke depan moga-moga kita tetap berlanjut. Meski demikian, andainya kami berempat ini tidak lagi mengabdi di Basnas Kobu, insya Allah tali silaturahim tetap tersambung, tetap. Kami tidak akan berhenti untuk sama-sama bersinergi. Kita punya tujuan yang sama, sehingga nanti pada akhirnya kita akan bertemu bersama-sama di akhir kemudian. Ini saja. Mohon maaf kepada semuanya, kepada Bapak dan Ibu ya. Mungkin tinggal beberapa hari lagi kami juga akan beringkas ya Pak Darman. Tolong beresi Pak Gufron meja-mejanya yang bersih, juga saya kan. Nah mungkin akan diganti oleh Bu Rita kan gitu, dan lain sebagainya. Jadi ingat, tanggung jawab itu ada batasnya, hanya 5 tahun, bukan segala-galanya. Teruskan pengabdian dimanapun kita berada, dimanapun kita masih mampu. Jangan pernah berkuat. Insya Allah apa yang disabdakan Rasul, khairun nas anfa'un linnas, moga-moga ini menjadi pedoman kita semua. Pak Mutaso ini beliau umurnya insya Allah lebih tua dari kami. Beliau adalah satu perjuangan. Sama-sama di Kementerian Agama waktu belum pecah. Beliau pengawas, aku kepala seksinya, juga ada banyak yang sini kan. Tapi alhamdulillah pengabdiannya nggak turun. Karena apa? Pak Mutaso ini ingat benar dengan moto kementerian kita kan, ikhlas beramal. Kan gitu Pak Mutaso. Tapi tolong jangan dibalik. Ikhlas beramal terus dibalik amal seikhlasnya, ini macet. Tolong tetap kita ikhlas beramal. Itulah abituren, alumni Kementerian Agama nggak pernah berhenti berbuat. Jadi banyak. Nah untuk diketahui, kawan-kawan Pak Mutaso ini banyak sudah mendahului. Saya tahu persis tuh. Karena
Waktu saya kepala seksi, beliau adalah pengawas pendidikan agama dan langsung bertanggung jawab pada saya zaman itu. Alhamdulillah kita berdua masih sehat walafiat. Ini moga-moga bermanfaat. Sampai berjumpa di tahun mendatang. Insya Allah jika umur kita panjang, kita akan bertemu kembali. Jika kita badan sehat, kita akan bersua kembali. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.